Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andreas selaku Kepala UPT SD Negeri Ponggok 4, yang terhormat Ibu Yayu selaku Kepala UPT SD Negeri Pojok 1, serta Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri Ponggok 4 dan UPT SD Negeri Pojok 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan. kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri Ponggok 4 dan UPT SD Negeri Pojok 1. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat diseminasi budaya positif di sekolah, acara yang kelima doa, dan acara yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Harapan semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada yang berkenan.
Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan, yaitu sambutan dari Kepala UPT SD Negeri Pojok 1. Kepada Ibu Yayu kami persilahkan. Assalamualaikum wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Ponggok 4, beliau Bapak Andreas Rudi Priantno yang kami hormati, kepada segenap Bapak Ibu Guru pengajar UPT SD Negeri Ponggok 4 beserta Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Pojok 1 Kecamatan Kabupaten Blitar, hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Senin 23 Oktober 2020, berikan kenikmatan iman, Islam dan ihsan, sehingga oleh Allah diberikan umur yang panjang, dapat bersilaturahim, dapat mengikuti kegiatan di UPT SD Negeri yang sangat kita cintai ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan kita petunjuk dan tarbiyah dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniah, yakni agama Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin perkenanan kami selaku Kepala UPT SD Negeri Pojok 1. Yang pertama, menghaturkan selamat datang, selamat berjumpa kembali atas acara yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini, yakni diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan bahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami selaku kepala lembaga atau kepala UPT sudah sewajarnya dan memberikan semangat serta motivasi serta fasilitas yang disuguhkan atau diberikan kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan acara eksaminasi pada kesempatan kali ini. Harapan kami selaku kepala lembaga, khususnya dari saya Kepala UPT SD Negeri Pojok 1, mengharapkan, menghimbau kepada segenap Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu guru hebat untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, tidak lupa filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut menuntun kepada kita agar sebagai pendidik mewujudkan perkembangan anak sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Kita wujudkan niat dan hal tersebut dengan baik melalui diseminasi ini dengan cara menanamkan dan menularkan budaya positif di sekolah, baik di kalangan pendidik maupun di kalangan anak didik. Doa dan harapan kami semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat
Ada satu kalimat yang perlu saya sebutkan dan saya haturkan untuk kita semua. Budaya positif di sekolah seharusnya kita tanamkan dan berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti desiminasi dengan harapan semoga kita semua menjadi generasi pendidik yang hebat dan meneruskan perjuangan para pahlawan pendidikan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yayu selaku Kepala UPT SD Negeri Pojok 1. Memasuki acara yang selanjutnya adalah diseminasi budaya positif di sekolah oleh guru penggerak kita dari UPT SD Negeri Pojok 1 yaitu Ibu Ike Yuli Andasari. Sebelum memasuki acara diseminasi dulu dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Yeni. Kepada Ibu Yeni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulullah alhamdulillah alamin. Hamdan sakirin, hamdan aimin, hamdan wafiin ya Allah subhanahu ya Rabbal hamd wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamna fi dina wa afiyatan fi sadina wa jazfil alimin wa maut wa rahmatan dalam maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina khasayna bi sakaratil maut wa najatan minan nari wa laqadana syaba. Allahumma arina haqqa haqqa Zubati wa ahwada batina batila wa sunatina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Yeni. Dengan doa yang telah dipandu oleh Ibu Yeni, maka tugas saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini telah tuntas. Apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya membawakan acara, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya sepenuhnya akan Ibu Ike. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andreas selaku Kepala UPT SD Negeri Pokok 4, kepada yang terhormat Ibu Yayu Dwi Astuti selaku Kepala UPT SD Negeri Pojok 1, serta Bapak Ibu hebat guru SD Pojok 1 dan Pokok 4 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat karena sudah mau meluangkan waktu sejenak untuk dalam dari UPT SD Negeri Pojok 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di situ saya singkat, maaf. KHD di situ adalah Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi diibaratkan sebagai petani, kita ini adalah sebagai petaninya, dan anak itu adalah tanaman yang kita rawat, yang kita pelihara agar mereka itu tumbuh dengan maksimal. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian kita beralih ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi semuanya itu kita lakukan adalah untuk murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Di sini untuk menyebarkan pemahaman yang kita dapatkan pada modul 1.4 kemarin, konsep utama budaya positif yang pertama kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita tahu bahwa anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, nah ini ada sebuah percobaan. Monggo coba di sini ada sebuah percobaan. Anda dan teman Anda sertaku, ini Anda yang satunya sebagai A adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga dengan sebaik-baiknya, dan tugas yang B, rekan B yang satunya itu adalah mencoba dengan berbagai cara agar Anda dapat bisa membujuk, menghadik, mengintimidasi, bahkan bisa ngilik-ngilik lah ibaratnya. Nah, agar taman Anda itu membuka kepalan tangannya. Coba, coba Bapak Ibu berpasangan. Coba, cinta ini Bu Sulis atau Bu? Siapa? Coba merayu dan membuka. Sudah? Sudah? Coba Bu Sulis dan Bu Herni, bagaimana? Oh, monggo. Berarti Bu Sulis tetap mempertahankan kepala tangannya untuk tidak membuka walaupun diberi uang sama Bu Herni. Terus kemudian ada yang bisa membuka temannya, membuka kepala tangan temannya. Coba.
Jadi saya mencoba untuk membuka pandangan tangan teman saya, tapi bisa sudah berkali-kali saya rayu ini, tapi Pak Sep tetap tidak bisa membuka kepala tangan dari Bu Deti. Kira-kira apa yang disembunyikan Bu Deti? Ya, Bu Deti bisa menjelaskan kira-kira apa yang ada di tangan kepala tangan Bu Deti. Tadi sudah sempat ngomong sih sebenarnya sama Pak Sam. Apa Pak Sam? Saya menggenggam kenangan. Semuanya tidak ada yang terbuka, ya Bapak Ibu? Tidak ada yang terbuka. Nah, jadi siapa yang bisa mengontrol? Nah, kepala tangan kita adalah kita sendiri. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Seperti itu Bapak Ibu, dan kita pun tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini konsep yang salah, ya. Kita tidak bisa mengontrol murid, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat, tergantung situasi dan kondisi, juga keadaan anak-anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, belum tentu juga, karena membawa kritik itu juga bisa mendorongkan murid kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini konsep yang salah, di mana orang dewasa itu tidak bisa memaksa anak untuk mematuhi kemauan diri kita, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke disiplin positif. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melakukan disiplin ini adalah untuk kecenderungan untuk sesuatu tujuan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita melakukannya karena tidak nyaman, karena ada hukuman. Nah, seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kadang-kadang seperti itu. Begitupun juga pada perilaku pada anak-anak peserta didik kita atau murid kita. Next, selanjutnya. Kemudian disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi sepatutnya ini adalah motivasi dari diri kita sendiri untuk berperilaku yang baik sesuai dengan keyakinan yang baik pula. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita dengung-dengungkan pada lembaga pendidikan dimanapun di Indonesia. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Ada apa, Bapak Ibu? Ya betul. Kemudian berkebinekaan global, betul, gotong royong, kreatif, mandiri, ya betul, bernalar kritis. Ayo kita
ini ada lagunya ya kan? Ya, ayo coba Bu Fatim bisa pelajar Pancasila. Nah, di sini ada guru kelas 1 biasanya suka menyanyi. Ya, tulis. Enggak. Monggo Bapak Ibu kita menyanyi bersama ya, bisa ya? Oke, yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, itu tadi lagu dari profil pelajar Pancasila. Next, nah kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia setiap orang itu masih berbeda. Nah, belum tentu sama kebutuhannya. Nah, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini, kira-kira untuk bertahan hidup kita memerlukan apa saja? Siapa yang bisa membantu untuk bertahan hidup? Oh ya, betul, makanan. Untuk yang lainnya? Benda? Rumah, ya, tempat tinggal. Untuk yang ketiga? Ada lagi rumah, makan, sama sandal. Ya, kita butuh pakaian untuk menutupi tubuh kita. Nah, di situ ada untuk bertahan hidup itu kita memerlukan makan minum, terus tempat tinggal dan juga pakaian. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pasti di sini kita sendiri, nah butuh disayang, nah butuh diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Begitupun dengan murid kita, murid kita pasti ingin disayang oleh gurunya, disayang oleh teman-temannya dan keluarganya juga. Kemudian untuk penguasaan, nah di sini ada ingin berkuasa. Kemudian ada kesenangan. Nah, setiap anak memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Kemudian ada kebebasan. Mereka ingin bebas tapi yang bertanggung jawab seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada kasus 1. Ibu Dita, guru kelas 6 di SD Sukamaju. Nah, ini berhubungan dengan itu tadi ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini tadi. Ada berapa? 5 ya? Bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini ada contoh kasus 1. Ibu Dita, guru kelas 6 di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Boni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Boni yang seringkali meminta bekal kepada temannya, bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Boni melakukan hal itu? Nah, ini dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, Bu, Bapak Ibu. Kira-kira, kenapa ya? Kira-kira kenapa Boni kok berulah seperti itu? Nah, Boni itu butuh apa? Nah, berdasarkan dengan kebutuhan dasar tadi. Siapa yang bisa membantu? Bu Fatim? Saya Bu. Ye, Bu Enda? Saya menjawab. Ye, monggo. Kenapa kira-kira dia tidak sarapan ya Tengge? Kira-kira kemudian dia lapar. Jadi salah satu idenya itu meminta bekal kepada temannya. Tapi yang kebutuhan yang pertama Bu. Oke. Mungkin ada lagi bertahan hidup untuk jawaban dari Bu Indah. Mungkin dia lapar, tidak diberi dibawa bekal oleh orang tuanya. Kemudian mungkin ada lagi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Coba Bu Sulis bisa?
Terima kasih, mohon izin menjawab. Mungkin juga karena apa nih? Mencari perhatian. Berarti kalau mencari perhatian kebutuhannya apa? Kasih sayang. Bisa jadi juga karena mencari perhatian ya tadi. Oke, untuk jawaban Bu Sulit mungkin ada rasa kasih sayang, pengen diperhatikan sama teman-temannya. Nah, ada kemungkinan jawaban lain? Bu Asda? Kemungkinan yang lain mungkin? Ada yang ingin jawab? Pas, sudah? Ada dua itu? Nah, kita coba lihat jawabannya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh Boni. Nah, betul. Di sini bertahan hidup, Boni lapar dan orang tuanya kemungkinan tidak membawakannya bekal makan siang. Kemudian jawaban dari Bu Sulis tadi, teman Boni jadi memperhatikan Boni. Nah, karena ingin merasa disayang ya, meminta kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian ada lagi ternyata ada penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan manusia yang dalam penguasaan. Kemudian untuk kebebasan, nah di sini juga ternyata ada kebutuhan kebebasan. Boni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan. Nah, itu ada kemungkinan yang lainnya. Orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi setiap hari bekalnya sama, ingin seperti temannya yang tidak dibawakan oleh ibunya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Di mana kesenangan Boni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, dari sini dari kasus satu tadi, dari kasus Boni berarti banyak kemungkinan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next, di sini masuk ke 4. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang ada. Nah, itu merupakan motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini juga termasuk motivasi eksternal karena ada imbalan dari orang lain, bukan dari kemauan dirinya sendiri. Yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia berperilaku untuk menghargai dirinya sendiri, yaitu dia berarti berperilaku sesuai dengan tujuan disiplin hidup, tujuan disiplin positif hidupnya, yaitu motivasi internal, ya, dimana dia berperilaku sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah di sini ada kasus lagi, Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa
tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada suatu kasus hukuman tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Kak Seno terhadap IPA? Coba Bu Deti. Saya mencoba menjawab ya. Secara pribadi saya tidak setuju dengan hukuman yang diberikan Pak Seno tadi karena kurang menghargai, tidak menjaga perasaan IPA, dan hukuman yang diberikan itu bukan untuk mendidik tapi memberikan rasa trauma yang nantinya akan menimbulkan efek berkepanjangan. Terima kasih Bu Deti, jawaban yang sangat bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Bu Deti. Ya, ya betul. Kemudian nomor 1 sudah dijawab oleh Bu Deti. Beliaunya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena bisa melukai perasaan anak, membuat anak down gitu. Ya, seperti itu. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba ada teman yang membantu menjawab. Tindakan Pak Seno yaitu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut saya tindakan Pak Seno merupakan suatu hukuman karena hal ini terjadi secara tiba-tiba. IPA merasa malu luar biasa, kemudian dia tidak tahu bakalnya seperti ini, ada kaget luar biasa seperti Bu Deti tadi juga menimbulkan rasa trauma. Ini bisa saja menjadi kenangan buruknya siapa tadi Bu? IPA, karena merasa malu di depan kelas dan lebih dipermalukan lagi oleh Pak Seno. Seperti itu Bu. Jadi di hukuman. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Indah atas jawabannya. Jawaban yang luar biasa sekali ya. Di sini coba kita berdasarkan jawaban itu, nah kita lihat ciri tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini terlihat ya buat Bapak Ibu. Nah, dari hukuman itu menunjukkan identitas gagal, sesuatu yang negatif. Nah, negatif yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, tidak menunjukkan sesuatu yang positif. Nah, misalkan di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, tidak nyaman untuk murid. Nah, jadi IPA tadi tidak merasa nyaman oleh tindakan dari Pak Seno. Nah, di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Pasti IPA nanti suatu saat, misalkan sudah bekerja atau sudah dewasa kelak, dia akan tetap mengingat masa-masa di mana dia merasa malu, dia merasa sesuatu kata-kata dari gurunya yang menyakitkan hatinya itu pasti akan terngiang-ngiang terus di dalam benaknya, di dalam pikirannya meskipun nanti dia sudah dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk identitas suksesnya, disiplin dari konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman, konsekuensi itu juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Itu untuk jangka pendeknya. Ya. Kemudian ada di hukuman korban mendapatkan keadilan. Murid, anak akan tersakiti seperti itu. Kemudian pada konsekuensi korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dari hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak berlangsung secara jangka panjang. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk hukuman seperti itu.
Kemudian untuk identitas suksesnya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ada pantauan. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di sini peraturannya adalah apa dan kamu harus bagaimana. Itu adalah identitas gagal dari hukuman. Kemudian murid atau anak itu bisa membenci sebuah peraturan. Jadi identitas gagal itu mengarah ke hal negatif. Kemudian untuk konsekuensi, dan di sini murid atau anak menghormati peraturan, itu netral. Nah, untuk identitas sukses di sini ada yang namanya, ya di sini ayo berlatih. Nah, di sini kita belajar berlatih hukuman atau konsekuensi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Monggo untuk selanjutnya kita ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 tindakan guru. Nah itu kita bisa bedakan hukuman atau konsekuensi. Nah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa Bu? Bisa hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Kemudian sepakat hukuman, tidak ada yang menjawab konsekuensi? Sepakat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak. Kemudian sepakat untuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ribon, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, sepakat konsekuensi deh. Nah nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, tidak sengaja. Konsekuensi, sepakat ya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Coba kita sepakat hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi ataukah hukuman? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Ada yang jawab hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi. Nah, kita coba lihat jawaban yang benar. Nah, di sini ada hukuman, betul. Sepakat hukuman. Yang kedua juga hukuman. Ketiga hukuman. 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, di sini juga konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah, jadi ini ada yang terakhir, ada yang menjawab hukuman tadi. Bu Suli coba bisa menjelaskan kira-kira tadi menjawab hukuman. Ya, terima kasih. Ini Bu, saya menjawab hukuman karena kan mengelilingi lapangan kan kesannya seperti tadi membuat anak trauma. Tapi itu jawabannya kok konsekuensi gitu. Perbedaannya gimana? Mohon penjelasannya. Iya, bagus. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Sulis. Itu mengapa kok konsekuensi, ya? Bukan hukuman. Nah, di sini kita melihat dari kontennya atau isinya tadi ya. Di sini pada saat jam pelajaran PJOK. Jadi untuk yang di sini coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Nah, apakah itu akan berdampak ke positif? Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, dia itu sesuai dengan pelajarannya, jadi bermanfaat untuk murid. Nah, pada saat PJOK berlari itu, nah itu adalah salah satu
materi yang ada dalam olahraga, yaitu untuk meningkatkan kesehatan tubuh seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya? Next, lanjut. Nah, di sini ada materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Oh, seperti apa ya kontrol guru? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer itu. Nah, kita lanjut di sini. Ini 5 posisi kontrol. Jadi di sini Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk guru yang penghukum itu ciri-cirinya ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti tadi anak-anak. Kemudian cirinya lagi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu guru yang sangat kurang bagus. Kemudian hasilnya untuk menghukum guru penghukum itu nanti anaknya memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu itu merasa kecewa karena kamu sudah melakukan seperti ini. Nah, seperti itu adalah ciri pembuat orang merasa bersalah. 5 posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Ada indikatornya. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, itu ibu stres. Nah, itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah karena gurunya mengatakan seperti itu. Gurunya membuat gurunya stres. Nah, seperti itu. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses tapi kontrol di luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kurang baik juga untuk anak, yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Guru berbuat seperti apa? Nah, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian indikatornya, guru berkata apa? Nah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Untuk yang pemantau, apa yang diperbuat oleh guru? Nah, itu menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Nah, apa peraturan yang sudah kita sepakati? Nah, seperti itu. Misalkan ada guru ya, ada murid yang melakukan kesalahan atau sebagainya. Kemudian yang identitas berhasil, kita sebagai guru itu sebaiknya menjadi manajer, yaitu menghargai diri sendiri, membuat anak itu menghargai dirinya sendiri, menuntut anak untuk melakukan, mengerti apa kesalahannya, kemudian tidak menyalahkannya. Kemudian dari kesalahan yang telah diperbuat anak itu dia merasa dia memang salah dan ingin memperbaikinya seperti apa, seperti itu. Contohnya ini guru berbuat mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mendorong anak untuk berbuat keyakinan yang sudah ada. Kemudian ini guru berkata apa yang kita yakini. Nah, kita yakini ya tentunya sesuatu yang positif, keyakinan positif yang ada pada diri kita. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, guru berusaha untuk menuntun murid untuk mencari solusi atas masalah yang ada pada dirinya, seperti itu. Itu adalah 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, serta manajer. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya berusaha untuk menjadi seorang manajer.
Itu adalah tindakan guru yang sangat bijak seperti itu. Next, selanjutnya, nah di sini ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Nah ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol sebagai guru tadi ya Bapak Ibu. Nah ini ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Nah dari sini Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, Pak Lukman itu berperan sebagai yang mana nih Bapak Ibu? Tadi ada penghukum. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Bu Endah? Mungkin mau mencoba menjawab? Baik, izin mencoba menjawab Ibu. Menurut saya Pak Lukman tadi bersikap sebagai pemantau. Nah, dia itu menanyakan kepada siapa tadi Bu? Mohon asisnya lagi Bu. Minta tolong Sabrina. Nah, di situ Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina. Nah, kesalahannya dan Sabrina, ya sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, itu masih ditanyakan kepada Sabrina dan Sabrina pun sudah mengetahui bahwa dia itu salah. Nah, di situ Pak Lukman bisa jadi berarti menjadi seorang pemantau. Begitu Bu. Terima kasih Bu Endah. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk Bu Endah, Bapak Ibu. Betul sekali Pak Lukman di sini posisinya sebagai pemantau. Ada aturan-aturan yang ada di situ. Pak Lukman berpusat pada aturan-aturan yang ada dan dia sudah. Selain itu dia juga karena menghukum, karena sebagai pemantau ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh murid seperti itu, ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya kita beralih kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas di sini kita berusaha berpacu, berpedoman pada nilai-nilai positif, nilai-nilai yang bagus-bagus seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada
Di sini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kenapa? Tidak terlihat ya Bapak Ibu di yang peraturan kelas di situ. Nah, di sini kita beralih ke peraturan. Misalkan ada contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya ada keyakinan atau nilai kebajikan yang kita tuju. Nah, itu kalau keyakinan kelas itu mengarah ke suatu perkataan, suatu hal yang positif. Di mana letak positifnya? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kita ini mengarah menjadi orang yang bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah rasa tanggung jawab. Seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kenapa toh kita kok dilarang mengganggu orang lain? Ada peraturan seperti itu. Nah, keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah karena apa? Kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti itu. Kalau kita tidak mengganggu orang lain, otomatis kita itu adalah menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Nah, di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi kita berkomitmen untuk tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian selain itu kita menerapkan disiplin. Nah, 15 menit sebelum pembelajaran ada komitmen, ada disiplin yang ada di sana. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau dilarang melakukan kekerasan berarti ada suatu keyakinan atau nilai kebaikan, kebajikan yang dituju, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau melakukan kekerasan otomatis nanti adalah akan berujung pada sesuatu yang menyakiti orang lain, seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, berarti ada nilai kebajikan yang kita tuju, yaitu menghormati orang lain dan kita berusaha untuk melakukan sabar. Nah, melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker. Nah, aslinya nilai kebajikan yang dituju itu adalah untuk menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri kita sendiri maupun orang lain. Misalkan kalau kita sudah flu, kita memakai masker, jadi orang lain itu juga tidak akan tertular. Kalau kita pada saat sehat memakai masker itu adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan ya Bapak Ibu yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan dibuat dalam kalimat positif. Berarti berhubungan dengan kalimat positif ya, tidak ada dilarang, seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga sekolah berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, di sini apa toh segitiga restitusi? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada anggota masyarakat dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui segitiga restitusi itu guru dapat bagaimana apa yang dilakukan guru, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberi penawaran, bukan paksaan. Nah, di sini segitiga restitusi ada gambar segitiga ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Nah, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini untuk menstabilkan identitas itu kita dilarang menghukum anak. Nah, di sini kita berusaha untuk bertanya mengapa dia melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dia tidak memojokkan anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas ke hal yang positif, tidak membuat down anak seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, tahap yang kedua yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan anak membuat kesalahan seperti itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia menanyakan, berarti guru tersebut menanyakan alasan mengapa anak melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan ke arah yang positif. Menstabilkan identitas. Contohnya ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu adalah kata kunci dari untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dia di sini menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi guru tidak menjudge langsung sesuatu yang diperbuat oleh muridnya, tapi menanyakan alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anak melakukan hal itu karena ada alasannya seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari sini kita menanyakan keyakinan yang sudah ada tadi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, dari keyakinan kelas itu, dia pasti tahu kesalahannya itu telah melanggar kesepakatan yang mana, itu pasti tahu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu bertanya kepada anak seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan menanyakan keyakinan seperti itu. Kemudian, nah di sini sudah selesai Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.